Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan manajemen pangan halal. Ya, pagi ini kita masuk ke pertemuan yang kedua. Saya akan menyampaikan materi tentang esensi, filosofi, dan dasar hukum pangan halal. Ya. Ini masih ada yang masuk ya, masih banyak yang belum gabung. Oke, jadi dalam pertemuan ini saya ingin membahas tentang beberapa hal mendasar yang berkaitan dengan dasar hukum penetapan fatwa halal ya, di mana kenapa suatu produk itu dinyatakan halal atau haram itu tentunya ada filosofisnya ya, dan kepentingannya itu seperti apa ya dalam penetapan fatwa halal. Oke. Jadi apa sih sebetulnya halal itu? Ya, mungkin Anda sering mendengar kata-kata ini di telinga Anda ya dalam kehidupan sehari-hari, sudah tidak asing lagi ya. Jadi definisi halal itu seperti apa sebetulnya? Ya, Islam memberikan batasan tentang suatu perkara itu dinyatakan halal atau tidak. Dasarnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi ya, yang menyatakan bahwa itu halal atau haram. Nah, tentunya kalau kita berpatokan kepada hukum Islam, syariat Islam ya, apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu wajib kita yakini sebagai sumber hukum tertinggi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi ya. Jadi halal itu ya sumbernya dari Al-Quran ya, sehingga kita harus paham betul ya apa yang didefinisikan tentang halal itu di dalam Al-Quran. Nah, menurut hukum syar'i ya, berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma ya, sesuatu dinyatakan halal jika tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam atau hukum agama Islam ya. Jadi sesuatu yang tidak bertentangan dari sisi syariat Islam ya, sesuatu yang diperbolehkan itu dinyatakan halal ya. Tapi sebaliknya, sesuatu yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum syariat Islam, maka itu hukumnya haram. Ya. Nah, bagaimana kaitannya dengan produk pangan? Ya, sesuatu produk pangan itu dinyatakan halal atau haram tergantung apa? Ya, yang pertama tergantung daripada substansi bahan yang menyusun produk pangan itu seperti apa. Ya, apakah produk pangan itu mengandung sesuatu yang diharamkan? Apakah produk pangan itu mengandung unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam? Ya, misalnya yang jelas kan diharamkan bagimu makan daging babi, ya, bangkai, darah, dan binatang yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah misalnya. Ya berarti kan di situ sudah jelas ya, kategori pangan yang diharamkan adalah yang mengandung unsur-unsur tersebut. Misalnya. Kemudian
Ya, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan ya tentang diharamkannya khamr ya, atau segala sesuatu yang memabukkan ya. Nah, jadi dengan kata lain bahwa produk pangan yang diharamkan itu adalah produk pangan yang mengandung unsur-unsur yang memang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Tapi yang kedua, ya berkaitan dengan produk pangan ini, kehalalan suatu produk pangan juga bisa dilihat dari sisi cara mendapatkannya. Ya, kalau kita mengkonsumsi produk pangan hasil dari mencuri misalnya, itu ya sama juga, walaupun produknya halal tapi perbuatannya itu tidak tidak sesuai dengan syariat Islam ya. Nah, oleh karena itu maka kita harus mendefinisikan halal ini dengan lebih jelas ya. Jadi berdasarkan hukum syariat Islam ya, penetapan sesuatu hukum itu didasarkan pada dua keadaan, yaitu pada substansi atau bendanya ya. Yang kedua pada perbuatan ya. Nah, kita bisa melihat di sini ya, kalau kita bicara tentang hukum halal dan haram yang berkaitan dengan perbuatan, ya tentunya itu di luar konteks sertifikasi halal ya. Misalnya diharamkan bagimu mencuri ya, berzina, mengadu nasib dengan anak panah atau berjudi ya sama ya. Nah, itu tidak termasuk kategori hal-hal yang kita akan bahas ya, karena kaitannya itu dengan perbuatan ya. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan itu sudah terikat dengan hukum syar'i ya. Perkara yang kita kerjakan itu ada hukumnya masing-masing ya. Ada yang wajib, sunnah ya, mubah, makruh dan haram. Tentunya Anda sudah tahu ya perbedaan masing-masing hukum ini ya. Jadi apa yang dimaksud dengan hukum mubah, makruh ya atau haram, itu Anda sudah belajar ya dalam hukum fikih ya. Jadi segala sesuatu itu ada hukumnya ya. Bahkan satu perbuatan itu bisa dikenai beberapa hukum ya, seperti pernikahan itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram ya, tergantung kondisi dan situasinya. Misalnya bagi seorang remaja misalnya ya, yang belum mapan dari sisi ekonomi maupun dari sisi mental ya, itu tidak diharuskan untuk menikah ya. Makruh malah hukumnya untuk menikah. Tapi bagi orang yang sudah mapan, yang sudah punya pekerjaan dan lebih ingin menghindari dari sesuatu hal yang tidak baik ya, dari fitnah dan juga dari berzina ya, itu diwajibkan untuk menikah ya. Sebaliknya bagi seorang yang misalnya masih ada kaitannya dengan nasab ya, atau disebutnya itu mahram ya, antara laki-laki dan perempuan seperti kakak, adik, sepupu dan sebagainya, itu diharamkan untuk menikah karena ada dasar hukumnya dalam Al-Qur'an ya. Jadi itu berkaitan semua dengan perbuatan ya. Nah, dalam kaitannya dengan proses sertifikasi halal ya, maka hukum halal dan haram itu tidak, kita lebih fokus ke arah bendanya, bukan proses mendapatkannya ya. Tapi tentunya dalam kaitannya dengan proses produksi tetap itu kita lihat juga ya, bagaimana benda itu diperoleh. Segala sesuatu itu pada dasarnya diperbolehkan
ya, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Jadi apa yang ada di dunia ini Allah ciptakan untuk kita semua, ya, untuk kepentingan kemaslahatan umat manusia. Tetapi Allah memberikan batasan-batasan. Ada sesuatu yang diperbolehkan, ada sesuatu yang diharamkan. Jadi segala sesuatu yang tidak ada dalil untuk mengharamkannya, ya kita tidak boleh menyatakan itu adalah produk yang haram. Jadi itu ya yang perlu kita perhatikan dalam penetapan hukum Islam. Dalam penetapan kehalalan produk pangan ini, kita lebih fokus ke arah bendanya atau substansi. Ya. Oke. Jadi tadi sudah saya katakan ya, halal itu adalah suatu yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat Islam. Jadi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Nah, itu berarti dia termasuk kategori halal. Kemudian dalam kaitannya dengan makanan ya, halal ini kadang selalu dikaitkan dengan istilah thayyib ya, halalan thayyiban. Jadi segala sesuatu yang halal itu tentunya harus baik untuk kesehatan dan kebersihan hati manusia ya. Jadi segala sesuatu yang baik, suci, bersih ya, menyehatkan itu berarti bersifat thayyib. Tapi sebaliknya segala sesuatu yang buruk, yang merusak ya, itu berarti tidak thayyib ya, atau tidak halal ya. Bahkan sekarang ada fatwa yang menyatakan segala sesuatu yang membahayakan diri kita itu ya termasuk hal yang diharamkan karena itu merusak jiwa kita. Contohnya apa? Ya, ya contohnya misalnya seperti fatwa tentang rokok ya. Rokok itu bukan sebagian besar ya, MUI menyatakan hukum merokok itu adalah haram ya, karena lebih banyak mudarat dibandingkan dengan maslahatnya. Terlebih lagi untuk ibu hamil misalnya, anak-anak ya, para remaja dan merokok di tempat umum ya bisa membahayakan orang lain. Kemudian contoh yang lain apa ya, misalnya obat-obatan terlarang ya, obat-obatan psikotropika yang disalahgunakan ya, seperti narkotika, heroin dan lain sebagainya, itu kan bersifat merusak diri dan jiwa kita. Nah, itu juga termasuk sesuatu yang diharamkan ya, selain karena dia memang memabukkan juga ya, sama seperti khamr. Kemudian yang ketiga ada istilah najis ya. Nah, kalau kita bicara tentang suatu produk makanan ya, maka segala sesuatu yang terkena najis itu menjadi haram untuk dikonsumsi ya, atau disebut sebagai barang yang mutanajis ya. Najis itu apa sih? Najis adalah sesuatu yang kotor ya, menurut ketentuan syariat Islam. Kita belajar ya, dalam hukum fikih itu najis itu dikategorikan menjadi 3 bagian, 3 kelompok. Ada najis berat, najis sedang, dan najis ringan. Dan ini berimplikasi pada hukum atau cara mensucikannya. Ya. Apa saja yang termasuk kategori najis berat? Ya. Contohnya adalah air liur, anjing, babi, dan turunannya. Ya. Hewan-hewan yang diharamkan, ini kalau terkena makanan, maka kategorinya itu menjadi haram ya, karena dia terkena najis ya. Najisnya itu juga sulit untuk dibersihkan hanya dengan air biasa karena dia kategorinya najis berat ya. Najis berat ini konsekuensinya ya, kalau terkena tubuh kita, tangan kita, ataupun benda-benda yang kita gunakan, maka harus dibasuh 7 kali ya, harus dicuci 7 kali, dan salah satu cuci dengan air ya,
salah satunya dicampur dengan tanah, ya, pasir atau bahan kimia yang lain, ya. Misalnya sekarang ada pengembangan suatu bahan pencuci clay namanya, ya, tanah liat gitu, ya, yang bisa digunakan untuk membersihkan najis berat, ya. Jadi najis berat ini cara pencuciannya itu tidak hanya menggunakan sabun saja selesai, tapi itu harus dibasuh sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah, ya. Nah, yang kedua adalah najis sedang, ya. Najis sedang itu contohnya air kencing, kotoran hewan, kotoran manusia, ya, bangkai, ya, itu termasuk najis sedang. Ya, kecuali tidak bangkai babi tadi, ya. Nah, itu dicucinya cukup dicuci dengan air saja sampai hilang warna, bau, dan rasa najis, sampai tidak tercium lagi. Misalnya kalau ada bekas kotoran hewan atau manusia sampai dia betul-betul hilang bau, rasa, dan warnanya, ya, itu bisa dicuci dengan air atau dengan sabun, ya. Nah, kemudian yang ketiga najis ringan, ya. Najis ringan ini adalah air kencing bayi yang belum usianya 2 tahun atau yang hanya mengkonsumsi ASI, ya. Itu cukup dipercikan air saja ke benda yang terkena najis itu, lalu dikeringkan dengan lap. Itu bisa, ya, misalnya kena sajadah gitu, ya, atau mau kena kita misalnya air kencing bayi, ya, itu bisa dibersihkan hanya dengan dipercikan air saja karena dia termasuk kategori najis ringan. Nah, semua benda yang terkena najis, ya, atau yang mutanajis, ya, itu haram untuk dimakan. Ya, jadi kalau kita harus perhatikan nih dalam proses sertifikasi halal, kadang-kadang ada sesuatu yang menyebabkan kontaminasi benda yang haram masuk ke yang halal, itu menjadi statusnya mutanajis, ya, karena dia bercampur antara yang halal dengan yang haram, ya. Sekali lagi, jadi benda yang terkena najis itu haram untuk dimakan. Bagaimana kaitannya juga dengan peribadatan, dengan ibadah kita, ya. Suatu kotoran yang menempel pada tubuh kita, ya, misalnya pakaian yang terkena najis, boleh nggak dipakai untuk sholat? Boleh, tapi tidak sah sholatnya, ya. Ibadah kita tidak sah kalau kita menggunakan atau ada najis yang menempel pada tubuh kita, termasuk kita menggunakan pakaian yang terkena najis, ya. Nah, itu menyebabkan tidak sahnya ibadah. Jadi perlu diperhatikan, ya, najis ini nanti ada kaitannya dengan status kehalalan satu produk pangan dan diterima atau tidaknya ibadah seseorang. Oke, apa sebetulnya tujuan hidup manusia dalam pandangan agama Islam, ya? Jadi kita tahu, ya, bahwa Islam itu sudah memberikan panduan, sudah memberikan petunjuk, ya, pedoman bagi manusia untuk menjalani hidupnya di dunia ini, ya. Jadi ya, tujuan manusia kan beribadah kepada Allah, ya, untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, salah satu bentuk peribadatan kita itu apa? Ya, ya, peribadatan kita itu berkaitan dengan cara hidup kita, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan panduan, yaitu kan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, ya, dan itu semua sudah ada dalam Al-Quran. Jadi kita hidup di dunia ini tidak boleh mengatur segala sesuatu itu dengan
nafsu, akal dan nafsu kita gitu ya. Pokoknya menurut saya ini baik, ya udah, lakukan apapun yang ada, misalnya dia tidak pikir-pikir lagi apakah itu halal, apakah itu haram, ya. Nah itu berdasarkan pada hawa nafsunya, ya. Jadi kita sebagai umat Islam itu harus berpedoman pada Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia untuk keselamatan kita, ya. Termasuk juga dalam mengkonsumsi produk pangan, ya. Nah, mengkonsumsi makanan yang halal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah 168, Allah berfirman, ya, ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu alakum aduwwum mubin. Jadi di sini Allah bukan hanya memerintahkan umat Islam, ya. Ya ayuhan nas, hai manusia, ya. Berarti seluruh manusia di sini diperintahkan, ya. Hai sekalian manusia, kullu mimma fil ardi, makanlah apa yang ada di bumi yang halal dan thayyib, halalan thayyiban. Jadi silakan kita makan apapun yang ada di muka bumi ini, tapi yang halal dan baik. Ya, itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perintah ini bersifat universal. Tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh umat manusia. Ya, kenapa? Karena di balik perintah Allah mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib itu ada hikmah, ya, untuk keselamatan diri dan keluarga kita, ya, diri dan jiwa kita, ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, ya, dan janganlah kamu mengikuti bujuk rayu setan, ya. Innahu lakum aduwwum, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Jadi selalu kita itu kalau melakukan sesuatu itu akan ada perang antara hawa nafsu dengan keimanan kita, ya. Termasuk ketika kita mengkonsumsi makanan pun, ya, andaikan misalnya kita menemukan sesuatu yang tidak jelas status kehalalannya, apa yang akan Anda lakukan? Ini kan makanan baru, saya belum pernah nyicipin nih, kayaknya rasanya enak nih. Nggak peduli kalau itu adalah makanan yang tidak halal misalnya, ya. Nah, berarti Anda mengikuti bujuk rayu setan, ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan dalam Al-Quran batasan-batasan mana yang boleh dimakan, mana yang tidak. Ya. Kemudian yang kedua di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menerangkan, ya, dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnahum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Jadi yang kedua ini justru disampaikan kepada orang-orang yang beriman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnahum. Ya. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepadamu. Nah, kemudian bersyukurlah kamu kepada Allah, ya. Ya, kamu menjadi orang-orang yang budun, ya, hanya beribadah kepadanya. Jadi ada kategori lagi bagi umat Islam, ya, selain kita diminta untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, itu sebagai semua yang diberikan oleh Allah itu merupakan karunia yang harus kita syukuri, ya. Dan rasa syukur itu menunjukkan bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, jadi mengkonsumsi makanan yang halal
itu adalah perintah Allah, ya, dan ini berlaku untuk seluruh umat manusia, ya, untuk menjauhkan diri dari bujukan setan. Dan bagi seorang muslim, ya, mengkonsumsi makanan yang halal itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini esensinya, ya, mengkonsumsi produk yang halal itu adalah perintah Allah. Nah, kemarin kita sudah bicara, ya, bahwa produk halal itu sekarang tidak hanya sekedar produk makanan saja, ya, tapi semua aspek yang berkaitan dengan kehidupan kita, ya, dari mulai makanan, ya, bahan-bahan tambahan dalam produk pangan yang sekarang sudah banyak berkembang dalam industri pangan, ya, yang terkadang ini menjadi sesuatu yang subhat, ya, dari sisi kehalalannya, ya, karena banyak sekali bahan-bahan tambahan pangan itu yang tidak kita pahami, ya, sumber asalnya dari mana. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita kaji, ya. Kemudian benda-benda gunaan, ya, seperti kosmetika. Nah, kosmetika ini harus pasti juga halal. Kenapa? Ya, karena ini barang gunaan yang menempel pada tubuh kita. Ya, misalnya Anda menggunakan bedak ataupun lipstik yang ternyata mengandung bahan haram, ketika Anda gunakan untuk beribadah, misalnya Anda sholat, apa yang akan terjadi? Ya, sholat kita tidak akan diterima kalau ada sesuatu yang menempel pada tubuh kita itu sesuatu yang haram. Ya. Kemudian obat-obatan yang kita konsumsi, ya, farmasetika, bahkan sekarang lembaga-lembaga keuangan, logistik, ya, dan lain sebagainya itu sudah mulai berkembang, ya, potensi untuk sertifikasi halal. Ya. Karena apa? Karena sekali lagi halal itu mencakup seluruh aktivitas kehidupan kita. Jadi halal is my life, gitu, ya. Halal itu adalah bagian dari kehidupan kita. Di sini kita bisa lihat, ya, halal dan haram itu sebetulnya sudah jelas, ya. Tadi ada perintah Allah, ya, untuk mengkonsumsi makanan itu yang halal dan bermanfaat, ya, bagi manusia, ya. Bermanfaat itu aman dan baik untuk dikonsumsi, ya. Artinya berarti sesuatu yang halal itu sudah pasti bermanfaat. Tidak ada produk yang halal itu yang tidak bermanfaat, ya, yang sifatnya merusak. Makanan yang sifatnya merusak itu berarti bukan makanan halal, ya. Jadi halal itu sudah pasti baik untuk kehidupan manusia, ya. Kemudian sebaliknya, segala sesuatu yang diharamkan itu juga sudah jelas, ya, batasannya. Namun dengan kemajuan teknologi, ya, dengan adanya industri pengolahan produk pangan yang semakin berkembang, ya, maka produk pangan ini semakin beragam, ya, corak, warna, dan rasanya, ya, jenisnya, ya. Makanan itu ada berbagai macam, ada makanan yang siap saji, ada makanan yang dikemas, ada makanan yang disimpan dan diawetkan dan lain sebagainya, ya. Itu semua sudah sangat berkembang, ya. Sekarang kalau kita mau makan bubur aja kan tidak harus menunggu tukang bubur ayam, ada bubur yang sudah dikemas, yang siap untuk bukan siap untuk konsumsi, ya, bisa dimasak sendiri, gitu, ya. Hanya dalam hitungan menit sudah bisa kita makan. Ya, itu kan berarti produk-produk itu sudah jauh berkembang, ya. Bumbu-bumbu pun sekarang tidak harus kita siapkan, ada juga bumbu yang sudah dikemas, yang seasoning yang untuk bahan pencampur makanan yang diolah, ya, itu sudah banyak sekali sekarang yang dikemas dalam bentuk bumbu yang siap untuk digunakan, ya. Nah, ini kan berkaitan dengan kemajuan teknologi, ya. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi ini, maka
terkadang sesuatu yang halal itu menjadi subhat, subhat atau menjadi abu-abu ya, tidak jelas status kehalalannya. Ya, subhat di sini kenapa? Karena mungkin saja dalam produk pangan itu ada sesuatu yang tidak halal masuk ke dalam eh, produk pangan yang diproduksi itu selama proses produksinya, atau dia terkontaminasi oleh bahan yang tidak halal. Ya. Nah ini yang menjadi kajian kita, yang tentunya kita harus bisa memastikannya, ya, apakah suatu produk itu statusnya halal atau haram. Ya, jadi yang tugasnya seorang auditor itu adalah bagaimana kita bisa memastikan sesuatu yang subhat itu menjadi jelas apakah dia kategorinya termasuk halal atau haram. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim terhadap sesuatu yang subhat, ya? Dalam salah satu hadis Bukhari Muslim, ya, hadis Nabi menyatakan segala sesuatu yang halal telah jelas dan yang haram pun juga telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara subhat atau samar-samar. Barang siapa menjaga diri dari perkara yang subhat, berarti dia telah menjaga agama dan kehormatan. Barang siapa terjatuh pada yang subhat, berarti dia telah terjatuh pada yang haram. Ya. Ketahuilah di dalam tubuh seseorang terdapat segumpal darah. Jika ia baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Namun jika ia rusak, maka akan rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Jadi apa yang kita konsumsi itu akan berdampak pada perilaku kehidupan kita. Ya. Baik atau rusaknya perilaku kita tergantung apa yang kita konsumsi. Nah, kalau segala sesuatu yang kita konsumsi itu tidak jelas status kehalalannya, ya, apa yang kita lakukan? Nah, Muslim yang taat itu sebaiknya kalau kita menemukan sesuatu yang tidak jelas kehalalannya, sebaiknya ditinggalkan, ya, untuk menjaga diri dari sesuatu yang subhat tadi. Ya, jadi misalnya kalau Anda diberikan hadiah ya makanan dari luar negeri yang tidak ada logo status halalnya, kemudian Anda tidak yakin itu adalah produk halal, apa yang harus Anda lakukan? Ya tinggalkan, jangan dikonsumsi. Ya, karena segala sesuatu yang subhat itu kalau kita cenderung lebih menyukai hal-hal yang subhat, maka nanti akan terjatuh dalam yang mendekati sesuatu yang lebih haram, ya. Jadi barang siapa terjatuh pada yang subhat, berarti dia terjatuh pada yang haram. Jadi ini adalah bentuk kehati-hatian kita. Tapi tadi ya, kalau kita memang sudah yakin bahwa ini produknya halal, ya tidak masalah. Ya. Oke, jadi sekali lagi filosofi daripada pangan halal itu adalah mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib merupakan perwujudan dari ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi ini adalah bentuk dari peribadatan kita, ya. Dan Allah sudah memberikan batasan-batasan, ya, segala sesuatu yang diharamkan itu adalah sebagai bukti kasih sayang Allah terhadap makhluk. Jadi filosofi pangan halal itu sebetulnya ada dua, ya. Pertama itu adalah sebagai bukti kasih sayang Allah terhadap makhluknya, ya, di mana manusia itu sudah diberikan pegangan hidup, ya, pedoman mana yang halal dan mana yang tidak halal, itu semua sudah ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Ya. Nah, kemudian tinggal kita sekarang, apakah kita ini
kalau mengaku sebagai muslim itu akan mengikuti apa yang sudah Allah tetapkan tadi ya, terkait dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Jadi ini menjadi suatu ujian ya bagi keimanan seseorang. Dan selain sebagai bukti kasih sayang Allah, maka halal dan haram ini menjadi ujian bagi keimanan seseorang. Apakah dia taat, apakah dia melanggar, tergantung dari tingkat keimanannya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya korelasi pangan halal dengan ibadah seseorang ya. Apa yang ada dalam diri kita ini, kita harus yakini bahwa itu semua datang dari Allah ya, dan kita harus menerima atau mengikuti apa yang sudah ditetapkan ya dalam Al-Quran. Di sini Rasulullah mencontohkan ya seorang laki-laki, salah satu hadisnya, dia telah menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut dan berdebu, lalu dia menengadahkan kedua tangannya ke langit, berdoa ya Robi, ya Robi. Sedangkan ya memakan makanan yang haram, pakaian yang ia pakai dari harta yang haram, dan ia meminum dari minuman yang haram, dibesarkan dari hal-hal yang haram. Bagaimana mungkin doanya itu akan diterima? Jadi esensi dari hadis ini adalah mengkonsumsi makanan yang atau pangan yang haram itu akan berimbas pada nilai ibadah kita. Jadi apa yang kita makan, yang masuk ke dalam tubuh kita itu, ya, itu akan menyebabkan ibadah kita tertolak. Ya, oleh karena itu maka perlu diperhatikan betul ya bagi seorang Muslim, apa yang dimakannya itu harus betul-betul jelas status kehalalan. Oke, kemudian di sini ada tingkatan hukum ya dalam penetapan fatwa halal. Jadi, dalam kaitannya dengan penetapan fatwa ini ya yang dilakukan oleh para ulama ya, di negara kita ini kan ada yang namanya Majelis Ulama Indonesia, dan mereka lah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan sesuatu itu halal atau haram ya. Nah, mereka memiliki pengetahuan yang lebih daripada kita sebagai orang yang awam terkait dengan penetapan syariat Islam tadi. Jadi tingkatan hukumnya itu pertama jelas Al-Quran ya. Al-Quran dan hadis ya. Jadi segala sesuatu yang halal dan haram itu jelas ada batasannya dalam Al-Quran dan hadis, tapi di antara keduanya terdapat sesuatu yang samar-samar atau subhat ya. Status yang belum jelas antara halal dan haram, maka tugas ulama lah untuk saya lagi pilek nih, untuk membuka tabir tentang status subhat ini tadi, gray area ya. Jadi apa yang belum jelas status kehalalannya itu, maka tugas ulama itu untuk mengkaji ya, dan ulama itu juga membutuhkan sebelum menetapkan fatwa, dia harus melakukan kajian-kajian yang berdasarkan pada pengetahuan tentang bahan tersebut ya. Jadi di sini misalnya kalau dalam penetapan fatwa itu pertama ada kesepakatan dari para ulama ya, ijtihad dan qiyas ya.
Kemudian patokannya itu harus dari Al-Quran dan hadis. Tidak boleh ijma dan qiyas itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi fatwa ini adalah pernyataan dari para ulama yang didasarkan pada kajian Al-Quran, hadis, dan kesepakatan dari para ulama. Nah, contoh kasus yang pernah terjadi dalam penetapan fatwa halal ini adalah ketika tahun 1989 atau 88 ya, pernah terjadi kasus yang cukup menghebohkan. Kalau zaman sekarang mungkin kasus yang viral ya, yang sampai membuat orang lain itu, sampai membuat semua orang tidak menyangka kok bisa gitu ya. Dulu itu ada yang namanya kasus Ajinomoto, MSG atau Pepsin yang digunakan untuk bahan penyedap makanan. Nah, bagaimana sih terjadinya kasus Ajinomoto ini? Ya, ceritanya ada penelitian dari seorang akademisi waktu itu ya, di satu universitas. Dia melihat bahwa dalam proses produksi Ajinomoto itu dilakukan fermentasi ya. Jadi ini adalah produk fermentasi yang menggunakan mikroba. Dan ternyata mikroba yang digunakan untuk fermentasi itu ditumbuhkan dalam satu media yang haram, yaitu dari lactopepton yang diambil dari pankreas babi ya, sebagai sumber media untuk pertumbuhan mikrobanya. Jadi dengan kata lain, mikroba yang digunakan untuk fermentasi itu sudah terkontaminasi oleh sesuatu yang haram, ya, karena dia ditumbuhkan dalam media yang haram. Ketika mikroba itu digunakan untuk proses fermentasi, dia tidak dicuci karena dia bersentuhan dengan barang yang haram, maka status Ajinomoto itu menjadi mutanajis karena dia bersentuhan dengan bahan yang haram, ya. Nah, sehingga pada saat itu MUI sempat mengeluarkan fatwa ya tentang Ajinomoto ini. Diharamkan status Ajinomoto itu karena menggunakan media yang haram. Akibatnya apa? Pada saat itu hampir semua produk Ajinomoto itu ditarik dari peredaran dan penjualannya itu langsung merosot drastis ya. Karena orang menyangka itu adalah produk halal. Dan ternyata setelah dikaji, dia menggunakan suatu media yang tidak halal dalam proses fermentasi. Nah, dari sinilah maka cikal bakal munculnya lembaga pengkajian dan penetapan LPPOM MUI ya, lembaga pengkajian dan pengujian produk makanan, obat-obatan dan kosmetik untuk penetapan kehalalan suatu produk pangan tersebut. Jadi sekarang semua produk yang disertifikasi halal itu harus melalui fatwa dari MUI ya, Komisi MUI, Komisi Fatwa MUI. Nah, kemudian pada tahun 1999 keluarlah peraturan pemerintah ya tentang definisi pangan halal. Ini ada dalam PP nomor 69 dalam pasal 1 ayat 5 ya. Dijelaskan definisi pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, ataupun bahan penolong. Ya, apa bedanya bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong? Ya, kalau bahan baku itu adalah bahan yang komposisinya paling banyak, terbesar ya, dalam produk pangan itu. Dan kalau bahan tambahan atau bahan yang sengaja ditambahkan ya sebagai
meningkat, penambah cita rasa ataupun untuk fungsi tujuan tertentu, misalnya sebagai bahan pemanis, pengawet, ya, pembentuk tekstur dan lain sebagainya, itu disebut sebagai bahan tambahan atau aditif, ya. Kemudian ada yang disebut sebagai bahan penolong atau bahan pembantu, ya. Bahan penolong ini adalah bahan yang digunakan selama proses produksi, tapi tidak ditemukan di produk akhir. Ya, seperti tadi contohnya media untuk menumbuhkan mikroba. Ya, media untuk menumbuhkan mikroba pada saat fermentasi untuk menghasilkan MSG, ya. Contoh kasus Ajinomoto tadi. Nah, media itu termasuk bahan penolong. Kenapa? Karena di produk akhir media itu tidak ada. Dia hanya digunakan untuk membantu menumbuhkan mikroba. Tapi karena dia bahan yang haram, berarti bersentuhan dengan bahan yang haram, maka statusnya menjadi mutan najis. Barang yang mutan najis menjadi haram hukum. Ya. Jadi sekali lagi, definisi pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram, baik bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong lainnya yang termasuk juga bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetik dan iradiasi pangan, dan yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Misalnya kalau bahan pangan segar, contohnya daging, itu bagaimana dia diolah sehingga menghasilkan pangan yang halal, ya berarti ada proses penyembelihan yang syar'i misalnya, sesuai dengan hukum syariat Islam, ya. Jadi inilah definisi pangan halal menurut ketetapan peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999, ya. Nah, kemudian di sini kita juga perlu memberikan satu gambaran tentang prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan pangan halal, ya. Ini saya ambil dari buku Yusuf Qaradawi, ya, tentang 12 prinsip Islam pangan halal, ya, dalam kaitannya dengan penetapan halal dan haram dalam Islam. Ya, oke. Prinsip yang pertama, segala sesuatu itu pada asalnya mubah, diperbolehkan dan tidak ada aturan khusus tentangnya, ya. Jadi ini bisa kita lihat di sini, ya, landasan prinsip 1. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya daripadanya, ya. Belum tahukah kamu bahwa sesungguhnya Allah telah memudahkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia telah sempurnakan bagi kamu nikmat-nikmatnya dan yang tampak maupun yang tidak tampak. Sungguhnya Allah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan. Dan Allah telah memberikan beberapa batasan, jangan kamu langgar, ya. Allah telah mengharamkan sesuatu dan jangan kamu pertengkarkan dia. Allah telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasih sayang kepada kamu. Jadi apa yang ada di langit dan di bumi ini semuanya itu untuk kepentingan manusia. Silakan digunakan. Ya, Allah sudah menyebutkan kan di situ, ya. Itu sebagian daripada nikmat-nikmat dan karunia yang telah diberikan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Namun Allah telah memberikan batasan, apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan, ya, apa yang diwajibkan, apa yang tidak diwajibkan, ya. Jadi apa yang dilarang, ya jangan kamu langgar, ya, jangan kamu pertengkarkan. Di dalam Al-Quran sudah jelas kan apa yang dilarang, apa yang tidak boleh, ya. Lalu Allah mendiamkan segala sesuatu itu sebagai bentuk kasih sayangnya. Jadi kalau tidak ada ketetapan dalam Al-Quran dan hadis, ya, maka segala sesuatu itu hukumnya diperbolehkan, ya. Kalau tidak ada dasar yang mengharamkan. Kemudian yang kedua, menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah semata. Ya. Jadi prinsip dasar yang kedua ini berkaitan dengan ketetapan dalam penetapan fatwa halal, ya. Itu semua dasarnya adalah Al-Quran.
sungguh Allah telah menerangkan kepadamu apa yang diharamkan atas kamu. Ya. Jadi di sini sudah jelas ya, Allah sudah memberikan ketetapan ya apa yang diharamkannya. Jangan kamu berani mengatakan terhadap apa yang dikatakan oleh lidah-lidah kamu dengan dusta. Bahwa ini halal, ini haram. Supaya kamu berbuat dusta atas nama Allah. Sesungguhnya orang yang berani berbuat dusta atas nama Allah tidak akan mendapat keberuntungan. Jadi ini sebetulnya ayat yang menyatakan bahwa ketetapan halal dan haram itu adalah hak prerogatif Allah. Ya, kita tidak boleh mengubah-ubah sesuatu yang sudah diharamkan menjadi halal atau sebaliknya. Nah, karena ancamannya sudah jelas ya. Orang yang berbuat dusta atas nama Allah itu tidak akan mendapat keberuntungan ya, malah dia akan mendapatkan azab ya, pedih di neraka ya. Ini terjadi pada kasus orang-orang terdahulu ya, di zaman Nabi Musa dan Nabi Isa ya. Ada yang mengutak-ngatik ya ayat-ayat Allah yang menyatakan bahwa babi itu haram, kemudian di dalam Injil dihapus ya tentang keharaman babi itu. Maka sebagian besar orang-orang Nasrani itu ada yang percaya bahwa mengkonsumsi daging babi itu diperbolehkan. Padahal jelas dalam aturannya. Injil yang pertama itu yang turun kepada Nabi Isa ada pernyataan tentang keharaman mengkonsumsi daging babi ya. Tapi sekarang ada juga di agama Kristen yang tidak mau makan babi karena mereka percaya dengan kitab Injil yang mereka yakini itu. Ya, jadi itulah yang sebetulnya mungkin terjadi ya sekarang. Jadi ada sebagian orang yang mereka menjual beli ayat-ayat Allah ya, menukar dengan sesuatu yang tidak ada harganya ya. Ya. Jadi sekali lagi ya, jangan kita berani-berani menghalalkan atau mengharamkan segala sesuatu di luar yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mengharamkan itu adalah hak Allah Subhanahu. Ya. Dan kita juga sebagai seorang auditor, ya tidak boleh nanti kalau misalnya Anda setelah lulus misalnya bekerja di suatu perusahaan atau mungkin bekerja di lembaga pemeriksa halal ya, kemudian Anda melakukan suatu proses audit dan ditemukan dalam suatu produk pangan itu ternyata ada salah satu bahan yang jelas status haramnya, kemudian Anda tutup-tutupi, Anda nyatakan itu adalah sebagai produk yang halal, ya. Nah ini berarti bersiasat terhadap sesuatu yang diharamkan, ya. Dan kita sebagai seorang Muslim tidak boleh ya memutarbalikkan segala sesuatu yang sudah jelas status kehalalannya atau keharaman. Ya. Karena apa? Dalam keterangan berikutnya, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram itu termasuk kategori dosa besar. Ya. Jadi kalau kita memutarbalikkan fakta, sesuatu yang haram dinyatakan halal, sesuatu yang halal dinyatakan haram, maka itu jelas hukumnya ya termasuk dosa besar. Ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Ya. Nah, ada orang-orang tertentu ya di luar agama Islam, ya, seperti orang Yahudi, orang Hindu, itu mereka tidak boleh mengkonsumsi daging sapi ya kalau orang Hindu itu, karena dianggap binatang yang suci dan tidak boleh disembelih. Nah, padahal Islam sudah menyatakan bahwa
Allah telah menghalalkan binatang-binatang yang telah diberikan, ya, binatang-binatang ternak itu untuk kepentingan kehidupan kita. Ya. Kemudian ada di beberapa kalangan orang Yahudi yang mengharamkan binatang-binatang yang sesungguhnya dia termasuk kategori halal, ya. Seperti misalnya kelinci, ya, ikan yang tidak bersirip dan lain sebagainya, ya. Mereka katakan itu adalah sesuatu yang haram, padahal sebetulnya itu adalah sesuatu yang halal. Ya. Jadi mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram itu termasuk kategori orang-orang yang melampaui batas. Dia memutarbalikkan hukum Allah, ya. Dan ini termasuk kategori dosa besar, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, menghalalkan yang haram akan mengakibatkan timbulnya keburukan dan bahaya. Ini jelas, ya, statusnya dalam Al-Quran. Ya. Sebetulnya Allah sudah memberikan batasan-batasan, ya, apa yang diharamkan, sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 114, ya. Ini tentang segala sesuatu yang diharamkan. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ya. Barang siapa yang terpaksa memakannya dan tidak menganiaya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi di sini Allah sudah menjelaskan, ya, bahwa Allah hanya mengharamkan bagimu 4, ya, bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah atau yang tidak menyebut nama Allah ketika disembelih. Ya. Kemudian kita tahu, ya, di sini misalnya babi, ya, itu sebetulnya bukan hanya dagingnya saja, seluruh bagian dari tubuh babi ini diharamkan karena dia bersifat najis, ya, najis berat. Ya. Kenapa Allah mengharamkan babi? Ya. Tentu ada hikmah di balik diharamkannya babi itu. Ya. Misalnya di sini beberapa penelitian menunjukkan bahwa daging babi itu mengandung cacing pita yang kalau dimasaknya tidak matang itu bisa membahayakan, ya, masuk ke dalam tubuh seorang, nanti bisa berkembang biak. Kemudian lemak babi itu ternyata mengandung kolesterol yang lebih tinggi dibandingkan dengan lemak yang lain, misalnya, ya. Nah, ini salah satu bagian. Mungkin ada hikmah-hikmah yang lain yang sebetulnya kita belum tahu di balik diharamkannya daging babi ini apa. Ya. Contoh terakhir adalah kasus flu babi. Ya. Di beberapa negara, salah satu, ya, dulu pernah terjadi kasus flu babi, ya, sama di negara Cina dan negara-negara Asia Tenggara, ya, sebagian, ya. Itu terjadi karena apa? Ya. Jadi flu babi ini terjadi karena hewan itu mengkonsumsi sesuatu yang sebetulnya di luar nalar manusia, ya. Jadi kadang-kadang di beberapa negara itu kasus flu babi ini dia hanya untuk hewan babi, tidak bisa menular ke manusia, ya. Seperti kasus flu burung, ya, tapi kalau flu burung kan menular manusia. Nah, kenapa? Untuk kasus flu ini virus flu babi itu bermutasi dan bisa menyebabkan bahaya bagi manusia, ya. Karena di negara-negara seperti Cina, mereka kadang-kadang memberikan pakan itu asal, pokoknya apapun yang mereka berikan itu, yang penting bisa meningkatkan produktivitas
itu ya, supaya hewannya cepat besar dan lain sebagainya, mereka berikan itu ya. Terkadang hewan yang mati pun itu dagingnya digiling kembali kemudian diolah menjadi pakan. Dan ini yang menyebabkan mungkin hewan itu menjadi bermutasi ya, struktur genetiknya ya, dan itu akibatnya bisa membahayakan manusia. Dan penelitian terakhir ya, di antara hewan yang memiliki kemiripan struktur genetik ya antara babi dan manusia itu kedekatannya itu hampir 90%, ya 90-95% DNA-nya itu memiliki kemiripan. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita sering mengkonsumsi daging babi? Ya. Nah, kemungkinan besar gen-gen yang ada di dalam daging babi itu bisa bermutasi, ya, masuk ke dalam tubuh manusia. Dan ini kan baru penelitian ya, walau alam apakah benar atau tidak. Maka apa yang ada di dalam hewan babi itu ya masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam tubuh seseorang yang mengkonsumsinya, ya. Nah, itu bisa menyebabkan perilaku orang tersebut itu terpengaruh karena faktor genetik yang ada di dalam DNA-nya itu, ya, dia dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsinya tadi ya. Nah, tidak heran maka sekarang banyak ya perilaku-perilaku seperti LGBT gitu ya, orang yang menyukai sesama jenis. Nah, itu adanya di babi ya, dan itu yang membahayakan kehidupan kita ya. Kenapa? Karena perilaku-perilaku itu mungkin dipengaruhi oleh struktur genetik tadi ya. Dan inilah yang mungkin harus yang apa namanya ya, apa yang kita makan itu yang bisa berpengaruh terhadap diri kita, kan tadi sudah dinyatakan dalam hadis ya, di dalam tubuh kita ada segumpal daging ya, dan itu akan mempengaruhi. Kalau kita makan yang baik maka akan baiklah perilaku kita, kalau kita makan yang buruk maka akan buruklah perilaku kita. Nah, ini contoh salah satu kajian ya yang mungkin sebetulnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Tapi yang jelas ya, contoh yang lain misalnya adalah menghalalkan yang haram akan menimbulkan bahaya dan keburukan ya. Misalnya dihalalkannya minuman keras atau khamr ya. Sekarang kemarin sempat pemerintah Indonesia akan memberikan izin bagi beberapa daerah untuk bisa memproduksi pabrik minuman keras ya, sempat dilegalkan kan ya, industri minuman keras diperbolehkan untuk beberapa provinsi sebagai sumber penghasil devisa. Nah, ini jelas melanggar kalau menurut saya ya. Makanya kemarin kan MUI protes ya, Muhammadiyah, NU semua protes, akhirnya dicabutlah peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Jokowi itu berkaitan dengan diperbolehkannya industri khamr. Kenapa? Karena kita tahu ya, segala sesuatu yang haram sudah jelas statusnya haram. Kalau itu dihalalkan, kalau itu dilegalkan, apa dampaknya? Ya, minuman keras itu kan bisa merusak diri dan pikiran ya seseorang yang mengkonsumsi, termasuk juga narkotika ya, obat-obatan terlarang itu adalah suatu yang merusak ya. Jadi apa dampaknya kalau kita mengkonsumsi obat-obatan terlarang itu? Kita akan kehilangan pikiran kita. Jadi kalau orang yang sudah mabuk itu dia tidak bisa lagi membedakan yang baik dan yang buruk bagaimana ya. Akibatnya misalnya terjadi pemerkosaan, pembunuhan ya. Itu akibat apa? Akibat daripada
dia mengkonsumsi sesuatu yang haram, ya. Menghalalkan yang haram itu akan menimbulkan keburukan dan bahaya, ya. Nah, tentunya dari semua batasan itu, ya, yang Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, pada yang halal itu terdapat hikmah yang bisa dijadikan pelajaran untuk menghindarkan diri dari yang haram. Jadi sudah jelas ya bahwa segala sesuatu yang haram itu akan membawa mudarat bagi manusia. Kemudian apa ya saja yang membawa kepada yang haram itu hukumnya haram, ya. Misalnya apa ya, bersiasat, ya, ketika kita menjual sesuatu produk yang haram gitu ya, maka dari mana barang tersebut berasal misalnya, ya, apakah ya misalnya hasil mencuri atau yang walaupun misalnya kategori barang tersebut termasuk kategori bahan yang halal, tapi cara mendapatkannya itu dengan cara yang tidak halal, ya, maka itu tetap hukumnya tetap haram, ya. Kemudian bersiasat atas yang haram adalah haram, ya. Jadi contohnya tadi misalnya orang yang menjual daging ayam, daging tiren, ya, yang sudah menjadi bangkai, ya. Kadang-kadang suka ada ya kita temukan di beberapa pasar yang sebetulnya ayam itu sudah menjadi bangkai tapi dia jual sebagai daging ayam yang dianggap barang yang halal gitu ya. Nah ini jelas hukumnya haram, ya. Menjual ayam tiren itu jelas hukumnya haram, ya. Ini bersiasat atas haram atau haram. Atau misalnya apa ya, memberikan suatu sumbangan untuk pembangunan masjid tapi dari hasil korupsi, ya itu tetap aja niat, walaupun niatnya baik, ya tidak bisa membenarkan sesuatu yang haram, ya. Jadi walaupun tujuan kita itu adalah baik, kita lihat prosesnya, ya, dalam mendapatkan sesuatu itu apakah sudah sesuai dengan aturan Islam atau tidak, ya. Begitupun juga dalam untuk menyediakan atau untuk mendapatkan produk yang halal, ya. Bagaimana dia cara mendapatkannya? Bagaimana cara memperolehnya, ya. Jadi itu harus diperhatikan, ya. Kemudian prinsip yang ke-9 adalah menjauhkan diri dari yang syubhat karena takut terjatuh pada yang haram. Nah, ini sudah jelas dalam salah satu hadis, ya, disebutkan bahwa muslim yang baik itu sebaiknya menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat, ya, karena akan khawatir takut jatuh kepada yang haram, ya. Kemudian yang ke-10, dalam penetapan kehalalan suatu produk pangan ini tidak ada pilih kasih, ya. Tidak ada pemilah-milahan terhadap segala sesuatu yang haram ini, ya. Misalnya daging babi boleh dikonsumsi oleh orang-orang non-muslim, tapi orang muslim tidak boleh. Tidak. Jadi tidak ada pilih kasih. Semua yang ditetapkan keharamannya oleh Allah itu sudah jelas berlaku untuk seluruh umat manusia, ya. Tidak boleh, yang laki-laki boleh, yang perempuan tidak boleh, misalnya, ya. Jadi segala sesuatu yang diharamkan itu berlaku universal, berlaku untuk semua orang, berlaku untuk semua manusia, ya. Jadi tidak ada pilih kasih, ya, tidak ada pembeda antara ketetapan halal ini berlaku untuk semua manusia, ya, dan berlaku universal, ya. Kemudian
apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Nah, ini yang kita bisa lihat ya dalam contohnya Homer ya, minuman yang memabukkan, walaupun dia minum hanya sedikit, ya tidak sampai menyebabkan mabuk atau kadar alkoholnya kurang dari 5% atau kurang dari 1%. Tapi itu adalah suatu kategori yang termasuk minuman yang memabukkan atau khamr ya. Maka sedikitnya pun haram. Jadi kalau status kategorinya itu adalah minuman yang memabukkan atau segala sesuatu yang memabukkan, ya walaupun tidak sampai membuat mabuk, ya tetap barang yang sedikitnya itu juga tetap haram hukum. Nah, ini diterapkan dalam penetapan fatwa ya tentang keharaman khamr ya. Ada satu kasus yang menyebutkan apa? Misalnya ada produk ya di Indonesia itu yang menyatakan dia produknya non alkohol, tapi dihasilkan melalui proses fermentasi, yaitu contohnya dalam kasus Bintang Zero ya, satu produk bir yang dinyatakan tidak mengandung alkohol atau zero alkoholnya itu mendekati 0%. Bagaimana bisa dihasilkan bir yang tidak mengandung alkohol? Jadi pada pembuatannya si Bintang Zero itu dia melakukan proses fermentasi bir, kemudian setelah jadi minuman, alkoholnya diuapkan melalui proses destilasi, sehingga kadar alkoholnya itu mendekati 0%. Tapi aroma birnya itu masih terasa, ya, walaupun tidak ada kadar alkoholnya. Nah, bagaimana ini status kehalalannya? Ya, jadi yang namanya khamr, banyak dan sedikitnya pun tetap haram. Ya, tidak ada tawar-menawar lagi di situ, ya. Jadi apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Ya, ini menjadi prinsip ya dalam penetapan fatwa halal. Kemudian yang terakhir, ya keadaan yang sangat terpaksa itu membolehkan sesuatu yang haram itu untuk dikonsumsi. Tapi ini dengan catatan ya betul-betul keadaan itu memaksa kita untuk mengkonsumsi apa tidak ada pilihan lain ya. Misalnya apa di satu daerah itu pernah terjadi ya orang yang kecelakaan pesawat kemudian dia tidak ditemukan di pegunungan Amerika Selatan waktu itu ya tim apa baseball apa football gitu ya 12 orang dia 36 orang kalau nggak salah ya berangkat ya satu tim itu untuk bertanding ke satu tempat tapi dia di tengah perjalanan dia terjadi kecelakaan gitu di satu pegunungan yang sangat apa jauh dari mana-mana gitu ya. Nah, dan setelah beberapa hari kemudian ya tim SAR itu baru menemukan ya sekitar 2 minggu kemudian baru ditemukan dari 30 orang yang berangkat itu hanya 12 orang yang selamat. Yang sisanya itu mungkin pada saat pesawat itu jatuh crash itu meninggal gitu. Tapi ada beberapa yang sempat menyelamatkan diri dan dia selamat. Selama 2 minggu itu di cuaca yang sangat ekstrim dia tidak bisa mencari makanan apa-apa. Ya. Akhirnya dia mengkonsumsi daging temannya sendiri ya untuk bertahan hidup. Nah ini kan contoh ya keadaan yang sangat terpaksa itu membolehkan sesuatu yang haram untuk dia bisa mempertahankan hidup ya. Walaupun sebetulnya dalam ininya kan tidak boleh ya dilakukan. Jadi itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 173 ya. Keadaan yang sangat terpaksa membolehkan sesuatu yang haram. Ini sekarang ada alasan ya kalau untuk mengkonsumsi obat-obatan yang ternyata itu mengandung sesuatu yang haram. Kalau ada
alternatif obat lainnya ya tidak boleh. Berarti dia bukan dalam keadaan yang sangat terpaksa ya. Seperti mengkonsumsi daging toke misalnya, katanya sebagian orang menyatakan dia bisa menyembuhkan penyakit-penyakit gatal ya. Kalau ada obat yang lain ya kenapa nggak dipilih obat yang lain gitu. Itu berarti bukan sesuatu yang sifatnya darurat ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini cuma diharapkan nanti kita akan bahas lagi. Ya. Tinjauan Al-Quran dan hadis tentang pangan yang diharamkan ya. Jadi tadi sudah saya katakan dalam Al-Quran itu hanya ada 4 poin yang berkaitan dengan diharamkannya sesuatu ya. Plus 1 yaitu homer ya, jadi 5. Yaitu pertama bangkai, yang kedua darah yang maksudnya darah yang mengalir ya. Kemudian daging babi dan turunannya ya. Hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Kemudian dalam surat Al-Maidah dinyatakan keharaman mengkonsumsi minuman keras atau homer ya. Jadi ada 5 ya yang diharamkan. Kemudian dalam salah satu hadis dinyatakan ya Rasulullah mengharamkan juga mengkonsumsi binatang buas. Ya, hadis diriwayatkan oleh 6 perawi hadis ya. Contohnya apa binatang buas itu? Binatang yang bukan termasuk kategori binatang ternak ya, yang berkuku tajam, yang bertaring ya, itu termasuk hewan buas. Kemudian ada pengecualian ya untuk bangkai ya, dihalalkan bangkai 2 bangkai ya, yaitu ikan ya. Jadi yang ada di dan belalang itu boleh dikonsumsi ya. Dalam hadisnya itu ada ya, dihalalkan bagimu ikan ya, sudah menjadi bangkai ya, dan belalang. Tapi orang jarang makan belalang sekarang. Jadi kalau ikan itu misalnya udah mati, tapi matinya itu masih belum lama gitu ya, masih layak untuk dikonsumsi, masih segar, itu boleh ya, karena dia tidak perlu dilakukan penyembelihan. Kemudian di sini dijelaskan ya, binatang buas yang termasuk kategori yang diharamkan itu apa saja? Harimau, singa, beruang, ular, dan lain-lain ya. Setiap binatang buas yang bertaring adalah haram untuk dimakan. Nah, anjing juga termasuk kategori binatang buas ya, karena dia bertaring ya. Dan dia termasuk kategori binatang yang najis, ya, najis berat ini. Ya. Kemudian burung berkuku tajam, ya. Elang, burung pemakan bangkai, dan lain sebagainya. Ya. Rasulullah melarang setiap hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam. Ini tidak boleh dikonsumsi. Kemudian tikus dan binatang yang menjijikan, ya, yang bisa menyebabkan penyakit. Ya, sebetulnya ini tidak ada dalil yang mengharamkannya, tapi ini kan salah sesuatu yang tidak thayyib ya, yang bisa menyebabkan penyakit, itu maka diharamkan. Kemudian hewan yang dilarang untuk dibunuh, ya, katak, semut, tawon, ya, atau ini ada dalilnya atau tidak. Dan hewan yang hidup di 2 alam. Nah, sebetulnya untuk kategori yang ini termasuk kategori subhat ya, karena dalilnya belum terlalu kuat ya. Ada memang kajiannya di situ ya, seperti misalnya biawak itu termasuk kategori yang diharamkan ya, karena dia termasuk hewan yang hidup. Tapi untuk kepiting misalnya ya, atau penyu ya, penyu itu kan hewan yang dia hidupnya di air, tapi ketika bertelur dia naik ke darat. Ya. Nah, itu apakah termasuk kategori halal atau haram ya? Di sini ada beberapa pandangan ulama ya yang menyebutkan dia termasuk kategori yang subhat ya, karena tidak ada dalil yang jelas mengharamkannya. Kemudian di sini hukum diharamkannya homer ada dalam Al-Quran juga ya, dalam surat Al-Baqarah. Mereka bertanya tentang homer dan judi, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat, tetapi dosa besarnya lebih besar daripada manfaatnya. Walaupun ada sedikit manfaat, tapi mudaratnya jauh lebih besar, makanya diharamkanlah. Di ayat Al-Quran tentang homer ini turun dalam asbabun nuzulnya itu bertahap ya, karena pada saat orang-orang jahiliyah zaman dulu itu kan mereka gemar sekali mengkonsumsi homer ya. Jadi perintah untuk
meninggalkan homer ini juga dalam Al-Quran itu bertahap. Pertama dalam surat An-Nisa, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Janganlah kamu hampiri masih dalam keadaan junub. Dan itu jelas sekali bahwa pada saat itu mungkin orang-orang baru memeluk agama Islam, sehingga homer itu belum dilarang sepenuhnya. Tapi begitu turun surat Al-Baqarah, ya ayat yang lainnya ya menyatakan bahwa homer itu termasuk kategori yang diharamkan. Ya. Di surat apa yang diharamkannya homer itu ya? Al-Maidah kalau tidak salah ya. Innamal khamru wal maisir ya. Sesungguhnya homer berjudi itu perbuatan setan yang dilarang atau diperintahkan untuk dijauhi ya. Jadi di situ ada dalilnya ya untuk diharamkannya minuman yang memabukkan. Nah, kemudian bahaya alkohol ini bisa kita lihat di sini ya. Sungguhnya ini di dalam surat Al-Maidah tadi saya katakan. Sungguhnya homer berjudi berhala mengundi nasib dengan panah adalah najis termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Bahaya mengkonsumsi alkohol itu sebetulnya sudah banyak ya penelitian ya. Mengkonsumsi homer maksudnya ya, bukan. Itu bisa merusak otak ya, bisa merusak gangguan pencernaan, fungsi sel hati ya, degup jantung dan lain sebagainya. Itu tergantung karena faktor kebiasaan ya. Ada beberapa orang yang terbiasa mengkonsumsi homer tapi biasa baik-baik saja gitu ya. Itu ya tergantung daripada ini masing-masing ya. Tapi jelas ya beberapa bahaya ini sudah ada di dalam Al-Quran ya, sudah menjelaskan hikmah dibalik diharamkannya homer itu apa saja ya. Kemudian yang berikutnya bangkai dan darah yang mengalir ya. Sungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih nama selain Allah. Bangkai ini adalah hewan yang mati bukan karena disembelih, ya, yang mati dengan sendirinya karena penyakit atau karena diterkam binatang buas dan lain sebagainya. Sedangkan darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir, ya. Sedangkan hati, limpa dan sisa darah yang menempel pada daging atau leher ketika disembelih itu hukumnya halal. Nah, kemudian saya ingin jelaskan terkait dengan halal dan kosher ya. Ada perbedaan, ada persamaan dan perbedaan halal dengan kosher. Karena istilah kosher ini adalah istilah untuk agama Yahudi yang artinya adalah clean food atau makanan yang bersih dan diperbolehkan menurut hukum agama mereka. Ya, tapi tidak semua produk yang kosher itu sudah pasti halal. Ya. Karena halal itu adalah kriteria menurut Al-Quran dan hadis ya. Kalau kosher kan menurut hukum Taurat ya mereka itu dan kitab hukum Talmud yang ada di dalam istilah Yahudi itu juga sebagian besar sudah dirubah-rubah oleh mereka ya. Jadi tidak sama persis yang ada di dalam Taurat dan di dalam Al-Quran ya. Jadi menurut hukum mereka yang istilah kosher itu adalah certain animal must be slaughtered and prepared in certain ritually prescribed way, otherwise their meat become trefa. Jadi semua binatang yang dikonsumsi itu harus disembelih dan harus dipersiapkan dengan cara-cara ritual tertentu ya menurut agama mereka. Sedangkan kalau tidak disembelih itu berarti tidak bersih dan hukumnya menjadi trefa atau tidak boleh dikonsumsi. Itu menurut jadi di sini ada kemiripan antara halal dengan kosher itu sama-sama dia hewan itu harus disembelih terlebih dahulu. Tidak boleh dimatikan dengan cara dipukul, dicekik, atau mati diterkam binatang buas. Yang kedua, sama-sama tidak makan daging babi. Jadi orang Yahudi juga mereka tidak mau makan daging babi. Karena dalam kitab Tauratnya dijelaskan ya, di dalam daging babi itu tidak boleh dikonsumsi. Tapi perbedaannya antara halal dan kosher itu, untuk kosher ya, anggur dan produk olahannya. Anggur di sini adalah anggur yang dijadikan sebagai bahan minuman ya, minuman beralkohol itu diperbolehkan ya. Kemudian gelatin
tanpa memandang dia diperoleh dari kulit atau tulang hewan. Karena gelatin ini adalah salah satu produk turunan hewani yang bisa diperoleh dari hewan yang halal atau hewan yang haram. Untuk agama Yahudi, gelatin itu hukumnya kosher bagi mereka. Tidak peduli apakah dari babi atau dari. Kemudian keju. Keju tanpa memandang cara pembuatannya, karena keju itu biasanya kan di peram atau di aging dengan menggunakan enzim, di mana enzim itu bisa diperoleh dari hewan yang halal atau hewan yang haram. Ya. Misalnya enzimnya rennet, ya rennet itu bisa diambil dari pankreas babi. Nah ini keju itu bisa dilihat dari cara pembuatan, ya apakah dia menggunakan bahan yang haram atau tidak. Tapi bagi kosher itu tidak jadi masalah. Ya. Kemudian penyembelihan tidak ada syarat khusus. Sedangkan dalam Islam, ya syarat penyembelihan itu jelas, harus membaca basmalah, ya, hewannya harus terputus sempurna, ya urat nadi dan lain sebagainya. Kemudian anggur, gelatin dan keju itu tidak otomatis halal, ya tergantung dari kalau anggur itu sudah pasti haram hukumnya, ya, karena dia minuman beralkohol atau minuman fermentasi alkohol. Kemudian gelatin, nah ini tergantung dari sumber bahannya dari mana. Keju juga tergantung cara pembuatan. Jadi halal dengan kosher itu tidak sama persis. Ada beberapa perbedaan. Maka di sini perbedaan lainnya adalah ada makanan yang halal dan thayyib menurut Islam, tapi tidak kosher. Ya, menurut aturan, menurut hukum orang Yahudi. Contohnya kelinci, unggas liar, ikan yang tidak bersirip, kerang dan lain-lain. Itu termasuk kategori hewan yang tidak kosher atau trefa. Jadi kita di agama Islam boleh memakan kelinci, unggas, ikan yang tidak bersirip, ya seperti ikan yang tidak bersirip apa ya, kayak bukan ikan yang tidak bersirip ya, yang tidak bersisik mungkin ya, seperti ikan lele itu boleh dimakan. Mereka nggak mau makan ikan lele. Ya. Dari penjelasan tersebut maka nyatalah halal dan kosher itu tidak sama. Ya, kosher itu untuk istilah Yahudi, halal itu adalah untuk Islam. Nah, ini tugas individu bagi Anda nanti ya. Silahkan cari satu contoh produk pangan yang terdapat di pasaran, ya, yang statusnya masih subhat atau tidak jelas status kehalalannya. Ya, lalu jelaskan berdasarkan tinjauan hukum syar'i dan fatwa ulama. Ya, apakah ini termasuk kategori hewan yang halal, haram atau kategori subhat, ya nanti disebutkan dalam uraian opini yang apa atau alasan-alasannya itu harus ada di dalam penjelasan Anda itu ya. Jadi sumbernya bisa diambil dari media massa, opini publik, ataupun dari sumber internet dan lain sebagainya. Ya, silahkan ya Anda cari sendiri ya. Misalnya nih ayam goreng KFC sempat dinyatakan di situ produknya tidak halal misalnya. Kenapa dinyatakan tidak halal misalnya? Kopi luwak misalnya, kemudian kepiting. Nah, itu contoh-contoh aja ya. Ini fatwa-fatwa yang menyatakan ini termasuk kategori halal. Silakan nanti Anda cari sendiri ya dan dikumpulkan di kolom tugas di AIS ya. Untuk waktu pengumpulan batasannya sampai minggu depan. Pada pertemuan ketiga nanti kita akan bahas ya sama-sama ya. Oke. Jadi tugasnya ini bagaimana nanti Anda bikin dalam bentuk MS Word atau dalam bentuk PDF ya, diambil dari sumber-sumber media yang ada ya. Kemudian selain itu nanti juga tetap nanti mengupload bukti kehadiran Anda di dalam perkuliahan ini ya, dari screenshot pertemuan kita hari ini ya, dilampirkan dalam tugas tersebut ya. Baik, demikian mungkin untuk diskusi penyampaian materi hari ini. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau tanya? Silakan. Bapak, saya izin
bertanya, Pak. Ya. Jadi untuk tugasnya tugas individu studi kasus ya, Pak? Ya, betul. Bukan resume seperti yang telah dijelaskan kemarin ya, Pak? Ya, resume itu tetap masuk. Ya, resume tetap masuk, tapi nanti ada tambahan tugasnya, yaitu studi kasus ini. Jadi resume perkuliahan tetap Anda buat, plus tugas yang studi kasus ini dimasukkan juga sebagai tugas tambahan. Ya, jadi begitu ya. Nanti digabungkan aja, nggak apa-apa. Resumenya digabungkan dalam satu file. Ya, ada lagi? Bapak izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang makanan yang masih ada beberapa ulama yang menyetujuinya dan ada beberapa ulama yang tidak menyetujuinya, itu bagaimana, Pak? Hukumnya jadinya gimana? Contohnya apa? Contohnya seperti daging kuda, Pak. Karena ada beberapa yang menyetujuinya, ada beberapa yang masih menjadi perdebatan karena katanya waktu pas zaman Nabi itu nggak boleh makan kuda, Pak. Ya, yang diharamkan itu adalah daging keledai jinak ya, yang digunakan untuk hewan pengangkut gitu ya kan, yang sering digunakan untuk menarik pedati itu ya tidak diperbolehkan memang ya. Tapi dalam Al-Qur'an tidak disebutkan keharaman mengkonsumsi daging kuda. Ya, ini kategorinya termasuk subhat ya. Jika tidak ada dalil yang mengharamkan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, maka itu diperbolehkan, termasuk kategori mubah. Tapi kalau untuk yang keledai yang digunakan untuk menarik pedati tadi ya, contohnya kuda-kuda yang sering digunakan untuk menarik pedati, itu memang tidak boleh karena ada hadisnya. Ya. Itu mungkin ini bisa dijadikan sebagai salah satu contoh studi kasus juga ya. Anda silakan nanti bisa cari ya sumber dalil-dalilnya yang mungkin menguatkan terhadap hal tersebut. Ya. Oke, ada lagi? Ya, memang dalam penetapan fatwa halal itu ada juga beberapa ulama yang berbeda pendapat. Ya. Jadi tidak selalu satu pendapat ulama. Ya, ada beberapa pandangan yang berbeda. Ya, seperti misalnya pakaian dari kulit daging babi yang disamak. Ya, daging babi kan haram ya. Kulit babi kan haram ya, karena dia bagian dari tubuh babi, itu kan haram. Tapi sudah disamak dan sudah dibersihkan, dihilangkan dari najisnya, itu boleh atau tidak? Nah, di sini ada dua pendapat ulama. Kalau kulitnya diambil dari hewan yang haram, tetap hukumnya haram. Tapi ada pandangan ulama, kalau kulit itu sudah disucikan, ada yang membolehkan. Jadi di sini ada perbedaan pendapat. Nah, ini juga tentunya menjadi hal yang kontroversi. Bisa Anda bahas di situ. Ya. Jadi memang ada hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi menjadi hal yang perdebatan yang bisa menghasilkan dua pendapat yang berbeda gitu ya. Tapi masing-masing dalilnya jelas ya. Jadi mereka yang mengharamkan, mereka yang menghalalkan itu sama-sama punya dalil yang kuat gitu ya. Dan itu yang mungkin perlu kita pahami betul ya dalam penetapan fatwa halal ini ya. Ada pandangan dari beberapa ulama ya. Ada pandangan dari beberapa ulama. Mana yang kita ambil gitu ya. Mazhab Imam Syafi'i dengan Imam Hambali terkadang juga berbeda pendapat dalam kaitannya dengan penetapan fatwa halal. Ya. Oke. Mungkin itu ya yang perlu. Nanti kita akan bahas minggu depan terkait dengan masalah ini ya. Oke, saya kira karena waktunya terbatas, kita akhiri untuk hari ini. Ya, silakan. Terakhir. Untuk PPT-nya di-share tidak ya, Pak? Iya, nanti kita akan share ke mahasiswa ya. Ya,
Terus resumnya ada minimal Tidak ada. halamannya nggak Pak? Tidak Tidak ada. Terima kasih Pak. Ya. Jadi resume tugas bebas aja, silakan. Menurut Anda sesuai dengan apa yang menurut Anda perlu untuk dituliskan, silakan dituliskan. Ya. Tidak ada batasan halamannya berapa. Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.